Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Azhara Hairudin dengan NIM 2407071601117. Hari ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 dengan materi perkembangan seksual pada remaja. Tapi sebelum saya membahas tentang perkembangan seksual pada remaja, saya akan menjelaskan siapakah remaja itu. Jadi, remaja atau dalam istilah lain ya disebut dengan adolescence. Jadi adolescence ini berasal dari bahasa Latin yang yaitu adolescere yang berarti sedang tumbuh menuju kematangan atau to grow into maternity. Jadi masa remaja itu merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dengan masa dewasa. Nah, jadi pada tahap ini itu seseorang mengalami berbagai perubahan yang cukup besar, baik secara biologis, psikologis, secara sosial ataupun secara sosio-kognitif atau secara pemikiran gitu ya, udah mulai berkembang, udah mulai pemikirannya tuh udah mulai kritis seperti itu. Nah, kalau semisal dalam hal biologis ya, tubuh remaja ini tuh udah mulai menunjukkan tanda-tanda pubertas gitu, seperti perubahan hormon dan perubahan fisik. Kalau secara psikologis, remaja ini tuh udah mulai membentuk identitas diri dan memiliki pemikiran yang lebih kompleks gitu yang dibandingkan dengan sebelumnya. Terus eh remaja juga mengalami seperti fluktuasi mood gitu. Jadi moodnya bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun, bisa tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba senang gitu ya. Dari sisi sosial, remaja ini tuh mulai membangun hubungan yang lebih dekat gitu. Bukan cuma dengan keluarga aja, tapi di sini tuh konteksnya hubungan dekat dengan teman, dengan lawan jenis gitu. Jadi udah mulai punya circle sendiri, udah mulai suka-sukaan sama lawan jenis gitu. Masa remaja inilah yang menjadi dasar terbentuknya jati diri seseorang sebagai individu yang mandiri dan juga matang. Lalu selanjutnya itu apa itu perkembangan seksual? Jadi perkembangan seksual itu adalah proses alami yang dialami remaja, meliputi perubahan fisik, emosional, dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas. Jadi aspek-aspeknya itu meliputi yang pertama ada perubahan fisik atau pubertas. Nah, untuk pubertas sendiri ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Lalu ada perkembangan emosi dan identitas sosial. Nah, kalau semisal perkembangan emosi ini tuh kayak remaja itu emosinya udah mulai kompleks ya gitu, udah mulai kompleks, udah mulai bisa ngasih tahu gitu mereka sedang merasakan apa, mereka sedang sedih, mereka bisa ngasih tahu kan kalau dulu kan mungkin kita ngerasa marah, kita ngerasa sedih, tapi kita nggak bisa menjelaskan emosi kita gitu. Terus identitas seksual ini tuh maksudnya kalau misal perempuan ya, perempuan itu udah mulai suka pakai make up, udah mulai suka pakai pakai skincare atau belanja fashion buat OOTD. Kalau misal laki-laki tuh mungkin udah mulai suka apa ya kayak main game, main Mobile Legends seperti itu, udah mulai ikut-ikut temennya, terus udah mulai kayak mungkin kalau laki-laki tuh udah mulai suka naik gunung ya biasanya gitu. Terus kalau perilaku seksual itu remaja ini tuh udah mulai penasaran tentang hal-hal yang berbau tentang seksualitas seperti itu. Terus kalau hubungan sosial ini tuh ada dua ya, bisa hubungan sosial yang baik sama hubungan sosial yang kurang baik. Kalau misal dalam keluarga ini tuh kalau semisal hubungan sosial antara remaja dan keluarga ini baik itu merupakan sesuatu hal yang sangat bagus. Tapi kalau misal hubungan sosial sama keluarga ini buruk itu bakalan jadi bumerang juga nanti buat orang tuanya sama buat remaja itu sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin eh, kita harus bisa membangun hubungan yang baik gitu, baik dengan keluarga, dengan teman sebaya, ataupun dengan siapapun orang di sekitar kita gitu. Pubertas ini tuh gimana sih bisa terjadi? Jadi otak itu, kalau semisal otak ini tuh udah ngerasa tubuh kita nih udah pas gitu ya, mengalami pubertas, biasanya otak itu di bagian hipotalamus ya. Jadi hipotalamus ini tuh mulai memproduksi hormon yang namanya hormon gonadotropin atau GnRH atau hormon seks namanya. Jadi hormon GnRH ini tuh kemudian dari hipotalamus kemudian dikirim lagi ke bagian otak lainnya yang namanya kelenjar pituitari. Nah, di kelenjar pituitari ini tuh si hormon GnRH ini tuh merangsang si kelenjar pituitari untuk menghasilkan dua hormon lagi. Ada yang namanya hormon testosteron sama estrogen. Kalau hormon testosteron itu pada laki-laki, kalau hormon hormon estrogen itu pada wanita. Jadi kalau misal si kelenjar pituitari ini udah menghasilkan dua hormon itu, berarti bisa dikatakan seorang perempuan atau laki-laki itu udah mengalami pubertas. Nah, kalau pada perempuan itu biasanya ditandai dengan menstruasi, kalau pada laki-laki itu biasanya mimpi basah gitu. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan seksualitas. Jadi yang pertama itu ada faktor biologis. Jadi faktor biologis itu berkaitan dengan hal-hal fisik atau genetik dalam tubuh remaja, yaitu ada hormon. Jadi hormon itu pada saat pubertas, tubuh itu memproduksi hormon seksual seperti yang tadi saya jelaskan ya, estrogen dan juga testosteron, yang memicu perubahan fisik dan juga munculnya ketertarikan
ketertarikan seksual. Lalu selanjutnya ada faktor psikologi. Dalam faktor psikologis ini itu kan ada harga diri. Jadi kalau harga diri itu maksudnya itu remaja itu kan karena dia ngerasa udah mulai dewasa gitu ya. Jadi dia mikir dia udah bisa buat keputusan sendiri, dia udah bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu ada citra diri. Nah, citra diri itu maksudnya bagaimana remaja memandang tubuhnya sendiri gitu. Kalau semisal pada saat pubertas itu dia ngerasa menjadi lebih cantik atau menjadi lebih bagus lah gitu dibandingkan dengan tubuhnya sebelumnya ya berarti dia citra dirinya baik. Tapi kalau dia merasa insecure, merasa tubuhnya kok pas pubertas ini kok malah jadi beda, dia jadi insecure, dia jadi nggak percaya diri, berarti dia memiliki citra diri yang buruk gitu. Nah, terus ada faktor sosial. Faktor sosial ini tuh bisa dari keluarga, teman sebaya, media sosial, ataupun budaya. Kalau dari keluarga ini tuh berkaitan dengan pola asuh orang tua ya, gitu. Jadi pola asuh orang tua ini tuh sangat berpengaruh terhadap nantinya nih si remaja ini tuh bakalan jadi seseorang yang seperti apa gitu. Karena kalau udah remaja itu apa ya kalau sorry kalau misal udah pubertas itu biasanya remaja itu lebih sensitif gitu. Kalau sama hal-hal yang berkaitan dengan pola asuh orang tua gitu dia udah mulai paham orang tuanya ini ngasuhnya dia itu udah bener atau belum gitu. Dia udah mulai paham gitu. Terus kalau dari teman sebaya biasanya hubungan remaja sama teman sebaya ini udah mulai sangat dekat gitu, udah mulai lebih dekat gitu. Apalagi sama lawan jenis itu udah mulai bisa dilihat gitu, udah mulai dekat. Terus kalau media sosial nih, kalau semisal media sosial itu seperti konten Instagram, konten TikTok atau konten Reels itu juga bisa mempengaruhi persepsi remaja tentang seksualitas gitu. Makanya kalau semisal dari orang tuanya sendiri itu nggak ngekontrol apa yang dikonsumsi sama remaja itu gitu ya, itu bisa jadi hal yang buruk gitu, bisa jadi hal yang apa ya, bisa bahaya gitu. Jadi anak bisa tahu hal-hal yang berbau seksualitas itu bukan dari orang tua atau dari sumber-sumber yang terpercaya, tapi malah dari Reels atau dari TikTok atau dari manapun itu gitu. Itu bisa jadi bahaya. Terus kalau budaya, biasanya kalau budaya ini tuh berkaitan dengan nilai atau norma dari masyarakat tentang cara pandang dan sikap terhadap terhadap seks. Nah, kalau misal kita kan di Indonesia itu kan seks itu merupakan suatu hal yang tabu ya gitu. Jadi kalau misal ada seseorang yang membahas tentang seks, apalagi kalau soal dilihat didengar sama orang tua itu langsung kayak ngomongan apa gitu. Pasti kan apa ya konteksnya langsung jadi negatif. Padahal kan sebenarnya kalau misal kita ngasih sosialisasi tentang seks, itu kan anak-anak jadi berpikir, oh ternyata seks ini tuh nggak apa-apa loh. Tapi maksudnya dilakukan kalau waktunya ini udah tepat gitu. Kalau misal saatnya udah nikah gitu kan. Nah, kalau semisal hal-hal yang kayak gini malah dibuat seolah-olah tuh hal yang tabu, hal yang nggak boleh diketahui sama anak-anak ya justru anak-anak malah malah penasaran dan malah mencari hal-hal yang berbau tentang seksualitas ini ya yang kayak tadi tuh di Reels, di TikTok ataupun di media sosial gitu. Malah kan jadinya jadi bahaya kan gitu. Nah, terus ada perubahan fisik selama pubertas. Oke, yang selanjutnya ada perubahan emosional dan juga sosial. Yang pertama ada fluktuasi mood. Kalau fluktuasi mood ini tuh biasanya eh kalau cewek ya, biasanya kalau cewek itu kan menstruasi kan. Mungkin karena pertama kali menstruasi, perutnya tuh sakit gitu, kita tuh perasaan nggak nyaman gitu. Biasanya moodnya ini tuh suka naik turun, bisa kadang-kadang sedih, bisa kadang-kadang marah. Terus selanjutnya ada pencarian identitas. Kalau pencarian identitas ini tuh biasanya remaja itu udah mulai join-join circle, join-join kayak semisal temennya beli skincare ikutan beli, temennya main Mobile Legends ikutan main juga gitu. Mungkin awalnya mereka ini ngerasa ini apa sih gitu, kenapa sih ngikutin ini? Tapi nanti lama-lama bakalan suka gitu, lama-lama bakalan yang tadinya mikir, ih apaan sih make up nggak jelas gitu. Tapi karena teman-temannya semuanya pada make, dia jadi otomatis juga mencoba hal itu gitu. Jadi supaya bisa diterima sama teman-temannya ya dia melakukan apa yang teman-temannya lakukan. Terus perasaan tidak aman mungkin ya. Biasanya tuh sama orang-orang di sekitarnya gitu. Mungkin lebih sebenarnya orang-orang di sekitar tuh bukan ngejudge sih, tapi lebih mungkin mereka tuh mau ngasih tahu gitu karena mungkin biasanya ngasih tahu karena kalian tuh udah besar jadi harus dijaga tubuhnya kayak gini-gini. Terus biasanya tuh diledekin kayak apa namanya udah punya pacar atau belum gitu. Biasanya kalau di umur-umur remaja seperti ini gitu kan. Terus bisa jadi karena mungkin dia ngelihat temennya itu udah punya pacar gitu kan, dia juga jadi pengen punya pacar. Tapi dia tuh di satu sisi dia ngerasa insecure tubuhnya ini tuh apa ya ada perubahan yang bikin dia tuh ngerasa gak percaya diri gitu. Terus selanjutnya ada minat yang lebih besar pada hubungan interpersonal. Nah, ini yang seperti tadi hubungan dengan teman sebayanya ini lebih dekat gitu. Terus hubungan dengan lawan jenis juga bisa semakin dekat gitu. Tapi balik lagi ini kalau semisal hubungan dengan orang tuanya seperti apa? Lebih dekat kah atau malah lebih jauh gitu. Nah, terus selanjutnya ada tantangan yang dihadapi remaja. Yang pertama ada ketidaknyamanan dengan tubuh sendiri. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan contohnya karena di bagian dada sama pinggulnya itu udah maksudnya
udah mulai tumbuh ya, dia jadi nggak percaya diri gitu. Mungkin dia ngeliat teman-temannya, kok teman-temannya pubertas tuh malah lebih cantik, malah lebih disukain banyak orang, tapi kok dia malah jerawatan, terus bagian dada sama pinggulnya ini malah tumbuh gitu. Dia jadi nggak percaya diri, dia jadi nggak nyaman sama tubuh barunya. Terus ada perbandingan teman sebaya ya, yang ini yang tadi yang saya jelaskan tuh, temannya tuh lebih cantik tapi dia kok tuh kenapa malah jadi kayak lebih jelek, jadi jerawatan, mungkin tubuhnya ini tambah besar gitu ya. Nah, terus untuk tekanan melakukan hubungan seksual. Nah, biasanya ini lingkungan gitu, lingkungan di sekitarnya. Kalau misal teman-temannya dia itu udah mulai pacaran terus melakukan hubungan seksual seperti itu, dia nanti ada tekanan untuk melakukan seperti itu juga. Nah, makanya di sini orang tua itu sangat berperan penting dalam menjaga anaknya. Itu karena kalau misal dibiarin, nggak ada perhatian dari orang tua, nggak ada nasihat dari orang tua, anak itu bisa otomatis terjerumus untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sama teman-temannya gitu. Nah, terus yang selanjutnya juga ada kurangnya komunikasi dengan keluarga. Nah, ini sangat poin yang sangat krusial menurut saya karena kalau misal dari orang tuanya sendiri itu nggak ngasih apa ya, nggak ngasih bahasa tuh kayak nggak ngasih wejangan gitu ya, karena mungkin eh, anaknya tuh udah gede gitu, udah bisa ngerawat dirinya sendiri, udah dewasa, udah mandiri. Belum. Anak tuh kalau misal masih umur dewasa kayak gini tuh belum bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu butuh sekali arahan dari orang tua. Butuh sekali yang namanya komunikasi gitu antara anak sama orang tua. Gitu harus harus terus menerus dikasih tahu, harus terus menerus diingatkan gitu. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak harus dilakukan. Karena kalau misal kurang komunikasi dengan orang tua, anak itu bisa terjerumus ke pergaulan bebas. Dan amit-amit anak itu juga bisa ngikutin temannya yang melakukan hubungan seksual ini gitu. Nah, disinilah peran orang tua dan guru. Jadi pada masa remaja itu banyak sekali perubahan kan yang terjadi secara fisik, emosional, sosial. Oleh karena itu, peran orang tua tuh sangat-sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan dan dukungan. Nah, yang pertama, orang tua dan guru itu perlu menjalin komunikasi terbuka dengan remaja. Artinya remaja itu perlu gitu merasa aman untuk bercerita, bertanya, dan remaja ini tuh gak takut buat dihakimi gitu. Kalau semisal bertanya atau berdiskusi tentang hal-hal yang berbau dengan seksualitas. Nah, terus yang kedua, mereka juga harus memberikan informasi yang akurat dan sesuai usia. Nah, hal ini tuh sangat penting supaya remaja itu nggak mendapatkan hal-hal yang berbau tentang seksualitas ini dari temennya atau dari media sosial. Nah, ini yang sangat penting gitu. Karena kan seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya, even orang-orang di sekitar pun kalau orang Indonesia itu kalau ngebahas hal-hal yang seperti ini tuh pasti dianggap tabu. Dan kalau misal anak-anak mau tahu tentang hal-hal yang berbau seksualitas kayak gini, itu pasti bakalan dibilang, nggak boleh, itu kan dosa, nggak boleh, itu haram, dosa, bla 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 kayak gini. Ya kan ini sebuah pengetahuan gitu ya, yang kalau anak nggak dikasih tahu dari orang tua ataupun guru, anak bisa tahu dari teman atau dari media sosial. Amit-amit, mereka malah taunya tuh malah jadi taunya tuh bukan apa ya, bukan hal-hal seksualitas yang lebih ke arah positif tapi lebih ke arah negatif. Amit-amit mereka bisa kecanduan pornografi gitu, maksudnya gara-gara kurangnya informasi mengenai hal-hal yang berbau seks ini gitu. Makanya sebagai orang tua ataupun guru kita harus bisa memberikan informasi yang akurat dan juga sesuai dengan usia mereka gitu. Kita harus jelasin kalau semisal seks itu tuh boleh boleh dilakukan tapi nanti setelah menikah. Kalau untuk sekarang itu nggak boleh karena karena kita belum menikah, karena kita belum bisa bertanggung jawab gitu. Jadi harus bisa dikasih tahu lah yang sesuai sama umurnya mereka gitu, dengan bahasa yang sekiranya mereka ini paham gitu. Nah, terus selanjutnya menjadi role model. Nah, ini tuh penting banget untuk orang tua dan guru. Kalau misal dalam perkembangan seksual remaja itu mereka ini tuh tidak, maksudnya kita sebagai orang tua ataupun guru itu kita nggak hanya sekadar memberikan arahan atau memberikan masukan lah gitu. Jadi kita bukan cuma sekadar ngomong, tapi kita aksi gitu. Maksudnya kita menunjukkan eh, perilaku yang baik gitu, perilaku yang seharusnya dilakukan oleh remaja itu seperti apa gitu. Bukan kita malah ngomelin, bukan kita malah menghakimi, menjudge gitu ya. Apalagi yang sesuatu yang seperti itu. Nah, itu malah bikin anak down gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya harus apa ya? Menunjukkan perilaku yang mau kita ajarkan kepada anak, mau kita tunjukkan kepada anak gitu. Bukan cuma sekedar teori-teori aja, bukan cuma sekedar omelan, sekedar nasihat, tapi sebuah aksi nyata gitu. Nah, terus mendukung keputusan anak. Nah, ini mendukung keputusan anak ini tuh untuk sebagian orang tua nih sebenarnya cukup sulit ya. Karena mendukung keputusan anak ini tuh berarti kita, bukan berarti kita membebaskan anak melakukan apapun, tapi kita memfilter gitu. Kita mendukung keputusan anak, jadi misal anak ingin melakukan apa, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu mereka mau melakukan apa. Setelah itu kalau misal itu hal yang bagus, kita dukung. Tapi kalau misal hal itu kurang baik, kita kasih tahu, kita berikan solusi gitu. Jadi bukan kita tuh menolak apa yang anak mau gitu, tapi kita
mendukung dulu keputusan mereka dan semisal jika itu baik ya kita dukung 100%, tapi kalau semisal itu bukan sesuatu yang baik ya kita kasih tahu, kita kasih solusinya gitu supaya anak itu ngerasa dihargai, merasa dihargai. Nah, terus yang terakhir menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi menciptakan lingkungan yang aman ataupun dan nyaman itu kita sebagai orang tua harus bisa menjadi rumah yang nyaman untuk anak gitu. Jadi anak bukan cuma sekedar pulang melepas penat tidur di rumah, tapi kita sebagai orang tua tuh harus nanya gitu ya keseharian anak gimana. Kita tuh harus bisa menjadikan rumah itu sebagai tempat bercerita, tempat berkeluh kesah gitu kan. Karena kalau misal anak curhat sama temannya itu tuh bakalan dikasih solusi yang gak masuk akal gitu loh. Nah itu makanya kita harus menjalin hubungan yang sangat baik sama anak gitu. Karena kalau bukan kita sebagai orang tua yang mendidik anak gitu ya, memberikan arahan sama anak yang mau siapa lagi. Selanjutnya ada Unity of Science dari materi perkembangan seksual pada remaja yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.